Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di kesempatan kali ini, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat berkumpulnya kisah nyata yang penuh hikmah, air mata, dan pelajaran hidup yang menggetarkan hati. Dukung terus channel ini dengan menekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik kalian sebagai bentuk semangat untuk kami agar terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh jiwa dan membuka mata. Selamat menonton. Pagi itu mendung menggantung di langit desa kecil di pinggir kota. Udara terasa pengap, meski matahari belum sepenuhnya muncul. Suara ayam bersahutan dari kejauhan, dan kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Di sebuah rumah kecil bercat putih kusam, Darwan menurunkan satu koper tua dari sepeda motornya. Di belakangnya, seorang anak perempuan berusia 9 tahun berdiri diam, menggenggam ujung bajunya erat. "Ini rumah kita sekarang, Rin," kata Darwan pelan. Rinjani mengangguk. Ia tidak menjawab. Matanya hanya menatap pintu rumah yang masih tertutup. Sulmi, perempuan dengan kerudung panjang dan bibir tipis, keluar dari dalam rumah sambil tersenyum. Akhirnya, datang juga. "Masuk, ayo!" ucapnya ramah. Awalnya, segalanya tampak baik. Sulmi menyambut Rinjani dengan pelukan singkat dan menyuruhnya duduk. Ia bahkan membuatkan teh manis dan membawakan sepiring pisang goreng. Rinjani sedikit canggung, tapi Darwan terlihat lega. "Mulai sekarang, kita satu keluarga." "Ya," kata Sulmi, sambil menyisir rambut Rinjani dengan tangan. Hari-hari pertama dilewati dengan suasana yang tenang. Sulmi memasak untuk mereka bertiga, dan malam hari mereka makan bersama, meski dengan lauk sederhana. Namun perlahan, sikap Sulmi berubah. Suatu pagi, saat Rinjani masih tertidur, Sulmi membangunkannya dengan nada tinggi. "Anak perempuan? Enggak, boleh bangun siang terus. Bangun, sapu halaman," katanya. Rinjani terkejut, tapi menurut. Ia menyapu dengan mata masih mengantuk. Saat Darwan pulang sore hari, Sulmi tersenyum manis seperti biasa. Tak satu pun keluhannya sampai ke telinga suami. Hari berikutnya, Sulmi mulai menyuruh Rinjani mencuci piring, mengepel lantai, bahkan mencuci pakaiannya sendiri. "Biar nggak manja," katanya. Ketika Rinjani lupa menggantung handuk di tempatnya, Sulmi mencubit lengannya sambil membentak. "Kamu pikir ini rumah ibumu?" Rinjani tertunduk. Ia tak tahu harus membalas dengan apa. Darwan melihat beberapa hal, tapi selalu merasa tak enak jika menegur istrinya. Sulmi cuma sedang menyesuaikan diri, pikirnya. Ia memilih diam setiap kali Sulmi mengeluh bahwa Rinjani malas atau tak tahu aturan. Padahal, setiap hari, Rinjani bangun lebih pagi dan tidur paling akhir. Piring bersih di dapur adalah hasil cucian tangannya. Baju yang tergantung di tali jemuran adalah kerja kerasnya di ember belakang rumah. Suatu sore, saat Darwan belum pulang, Rinjani duduk di teras sambil memegang buku usang. Sulmi mendekat dan merampas buku itu. "Kamu pikir punya waktu santai? Masih banyak yang harus diberesin di dalam," katanya tajam. Rinjani berdiri cepat, lalu berlari ke dapur. Hatinya mulai takut. Ia tidak mengerti apa salahnya. Malam itu, saat makan, Sulmi meletakkan sepiring nasi basi di hadapan Rinjani. "Makan yang ada, jangan banyak permintaan," ujarnya. Darwan hanya melirik, tampak lelah. "Kamu udah makan, Rin?" tanyanya. Rinjani mengangguk pelan. Padahal, belum menyentuh apapun. Ia tidak ingin ayahnya dan Sulmi bertengkar. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Atap rumah bocor. Sulmi menyuruh Rinjani menampung air dengan ember. Saat Rinjani terpeleset, Sulmi hanya berkata, "Makanya, kerja yang benar, tidak ada pertolongan, hanya perintah." Malamnya, kaki Rinjani terasa nyeri, tapi ia tetap mengepel, karena takut dibentak. Darwan yang mulai sadar, mencoba berbicara dengan Sulmi. "Rinjani masih anak-anak, jangan semua dibebankan ke dia," katanya. Sulmi meringgat, lalu membolas, "Anakmu itu cuma bisa bikin repot, aku capek, harus urus semuanya sendiri." Darwan diam. Ia tahu debat akan berujung pertengkaran panjang. Ia memilih keluar rumah, dan duduk di bangku depan, menatap hujan yang belum juga reda. Rinjani mendengar semuanya dari dalam. Ia tidak menangis, tapi napasnya berat. Ia ingin berbicara pada ayahnya,
tapi lidahnya keluh. Ia merasa tak punya tempat. Amen. Rumah itu kini hanya jadi tempat ia menjalani hari demi hari, tanpa tahu kapan bisa benar-benar merasa senang. Malam makin larut. Darwan tertidur di ruang tamu, lelah. Sulmi menutup pintu kamar dengan keras. Rinjani masih terjaga di dalam kamar kecil di belakang, memeluk bantalnya yang lembab. Lampu sudah dimatikan, tapi pikirannya tak bisa diam. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Apakah ayahnya benar-benar tak melihat apa yang ia alami? Dan di balik suara hujan yang mulai pelan, perasaan asing mulai tumbuh di dada Rinjani. Perasaan bahwa rumah ini bukan lagi tempat untuk pulang, tapi ia hanya bisa diam. Karena di usia sekecil itu, ia belum tahu kemana harus pergi jika tidak ke rumah ini. Malam itu, setelah hujan mereda, Rinjani masih terjaga. Kamar sempit yang ia tempati terasa lebih dingin dari biasanya. Lantainya lembab dan dindingnya rembes air. Ia menarik selimut tipis sampai ke dagu, tapi rasa dingin di tubuhnya tidak. Lebih menusuk daripada dingin di hatinya. Kata-kata keras Sulmi siang tadi masih membekas, dan tatapan ayahnya yang hanya diam, seolah tak berani membela, menyesakkan dada. Ia menggigit bibir, mencoba menahan tangis agar tak terdengar karena ia tahu, bahkan menangis pun bisa membuat Sulmi marah. Pagi datang tanpa suara. Rinjani bangun lebih awal. Seperti biasa, ia menyapu halaman dengan cepat, menyiram tanaman, lalu mencuci piring sisa makan malam yang belum sempat ia bersihkan semalam. Sulmi keluar dari kamar dengan wajah masam. Kenapa piring baru dicuci sekarang? Kamu pikir ini hotel? Bentaknya sambil melempar lap ke lantai. Rinjani mengangguk cepat. Maaf bu, tadi malam Rinjani ketiduran. Sulmi menggerutu, lalu mengambil nasi sisa dari panci, menyendokkan secuil ke piring Rinjani. Makan ini aja, jangan rewel. Uang belanja udah habis. Rinjani menunduk. Ia makan perlahan, mencoba menelan nasi dingin dan keras. Air putih di gelas pun sudah berubah rasa. Take fruits. Ia tahu, suara sekecil apapun darinya akan dianggap pembangkangan. Dari ruang depan, terdengar suara langkah Darwan yang bersiap. Keluar Rama, hari ini aku bantu Mang Sarman bangun kandang ayam, katanya pelan pada Sulmi. Sulmi hanya menjawab dengan dengusan. Pekerjaan gak jelas, penghasilan gak tentu, tapi maunya hidup enak. Darwan diam. Topinya lalu melirik Rinjani sebentar. Jaga rumah ya Rin? Rinjani mengangguk tanpa suara, lalu pintu tertutup. Tak lama setelah itu, Sulmi masuk ke kamar dan kembali keluar membawa setumpuk baju. Setrika semua ini, jangan sampai ada yang kusut. Kalau gosong satu aja, kamu nggak makan malam, katanya datar. Rinjani membawa baju-baju itu ke ruang tengah, duduk bersila di lantai, dan mulai bekerja. Tangan kecilnya bergerak hati-hati. Tapi tetap saja, salah satu lengan baju tersentuh terlalu lama oleh setrika panas. Tercium bau kain terbakar. Rinjani panik dan mencoba menggosok bekas hangus itu. Tapi Sulmi sudah berdiri di belakangnya. Apa kataku? Suara Sulmi meledak. Ia menyambar baju itu dan melemparnya ke lantai. Baru juga dikasih kerjaan, udah rusak. Kamu ini cari perhatian ya? Biar dibilang kasihan, Rinjani mundur pelan. Tapi Sulmi mendekat dan mendorong bahunya. Dasar anak manja, nggak bisa kerja, bisanya cuma bikin repot. Rinjani menggigit bibir. Ia ingin berkata bahwa itu kecelakaan, tapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya menunduk dan mengumpulkan baju itu satu persatu sambil menahan isak. Sore harinya, saat sedang mengepel lantai dapur, kakinya terpeleset karena sabun yang belum dibilas. Ia jatuh dengan keras, pinggulnya membentur ujung kursi. Sulmi mendengar suara itu dan bergegas masuk. Tapi bukan kata simpati yang keluar dari mulutnya. Jatuh lagi? Kamu pikir kamu bayi? Mau dibilang lemah biar ayahmu kasihan? Percuma, dia juga udah capek sama kamu. Rinjani terdiam, duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Di dalam dadanya, perasaan aneh muncul. Ia tahu ibunya sudah tiada. Tapi kenapa ayahnya seperti ikut pergi? Darwan pulang menjelang malam, membawa 1 bungkus nasi dan 2 potong tahu. Sulmi menyambut dengan keluhan panjang soal baju gosong dan lantai kotor. Darwan hanya menanggapi dengan kalimat pendek, lalu masuk ke kamar. Ia bahkan tidak bertanya kenapa Rinjani duduk meringkuk di pojok dapur dengan wajah pucat. Makan malam itu berlangsung dalam diam. Rinjani tidak diberi bagian tahu, hanya nasi dan sambal asin yang pedasnya menyengat. Setelah mencuci piring, Rinjani
duduk di depan kamarnya. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di lantai. Darwan duduk di kursi tua, memandangi lantai, tak berkata apa-apa. Sulmi masuk ke kamar lebih dulu, menutup pintu dengan suara keras. Rinjani memberanikan diri mendekat. "Ayah," panggilnya pelan. Darwan menoleh sebentar. "Iya." Rinjani membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Ia ingin bertanya, apakah ayahnya masih sayang padanya? Tapi ia takut jawabannya menyakitkan. Ia mondar lagi, lalu masuk ke kamar tanpa meneruskan. Pintu ditutup pelan, dan malam menelannya dalam kesunyian. Di dalam kamar gelap, suara cicak dan tetesan air dari atap yang bocor menjadi satu-satunya teman. Rinjani berbaring dengan tubuh menggigil. Di matanya, tak ada air mata yang keluar. Tapi, perihnya terasa lebih nyata dari luka manapun. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini terjadi karena ia dilahirkan dari seorang ibu yang kini sudah tidak ada? Apakah salah menjadi anak yang tak punya tempat berlindung, selain dari ayah yang tak bicara dan ibu tiri yang tak peduli? Di luar kamar, suara angin menggesek genteng yang sudah retak. Darwan masih duduk di kursinya, matanya terbuka, tapi pikirannya entah kemana. Ia tahu Rinjani menderita, tapi untuk kesekian kalinya, ia tetap diam. Dan dalam diam itu, luka anak kecil itu terus melebar, tanpa seorang pun yang benar-benar mengobati. Malam itu, Rinjani masih duduk di dalam kamar dengan lampu temaram. Ia menggenggam lututnya sambil memeluk lutut sendiri. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya belum juga tenang. Kata-kata ayahnya yang singkat dan hambar sore tadi, ia masih mengiang. Ia ingin bicara banyak, tapi tak sempat. Ia ingin menangis keras, tapi takut didengar Sulmi. Perih di tubuhnya karena jatuh siang tadi belum sembuh. Tapi lebih dari itu, yang menyiksa adalah sunyi di dalam rumah yang semakin tebal. Di luar kamar, tak terdengar suara apapun. Ayahnya pun tak lagi menghampiri seperti dulu, saat ia masih kecil dan sering demam karena kehujanan. Kini, seolah dinding di antara mereka bukan dari kayu, tapi dari jarak yang tak terlihat. Pagi belum lama menyapa ketika Darwan berdiri di depan pintu rumah, sambil membawa ransel tua. Rinjani melihatnya dari balik tirai. Dadanya terasa sempit. Tak biasanya, ayahnya berpakaian serapi itu pagi-pagi. Sulmi menaruh nasi bungkus ke dalam tasnya, lalu berkata, "Cepetan berangkat. Kalau kelamaan, malah enggak jadi-jadi." Rinjani membuka pintu kamar dan berdiri di ambang pintu. "Ayah mau kemana?" tanyanya dengan suara pelan. Darwan menoleh sebentar. "Ayah mau coba kerja di luar kota. Di tempat teman, katanya butuh tenaga bangunan." Rinjani langsung melangkah cepat dan memeluk ayahnya dari samping. "Jangan pergi, ya." Rinjani takut di rumah sama ibu, bisiknya, hampir tanpa suara. Darwan tak langsung membalas pelukan itu. Ia hanya menepuk kepala anaknya perlahan. "Sebentar aja, Nak. Nanti ayah kirim uang. Kita hidupnya harus lebih baik." Sulmi berdiri di belakang, melipat tangan di dada. "Udah besar juga, masa masih manja? Nggak semua hal bisa diturutin cuma karena takut." Darwan menghela napas. Ia menarik pelan tangan Rinjani dari pinggangnya. "Jaga rumah ya. Dengar kata ibu, jangan bandel." Rinjani hanya bisa memandangi punggung ayahnya yang menjauh, hingga akhirnya hilang di balik jalan kecil desa. Pintu rumah ditutup pelan, dan udara di dalam terasa lebih pengap dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama untuk segalanya berubah. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sulmi tidak memasak apapun. "Mau makan? Cuci semua piring di belakang dulu. Jangan harap bisa duduk-duduk santai." Rinjani menurut. Ia mencuci dengan perut kosong, dan kaki masih sakit karena jatuh kemarin. Saat ia minta izin makan sisa nasi pagi, Sulmi berkata, "Belum bersih semua, selesaikan dulu, baru boleh makan. Jangan manja." Malam hari, Sulmi menyuruh Rinjani memijat kakinya selama hampir 1 jam. "Lebih kuat, tanganmu itu lembek." Belajar yang benar, Rinjani memijat dalam diam, sampai lengannya pegal. Kerekat, Sulmi tertidur. Rinjani masih harus mencuci pakaian kotor. Air sumur dingin menembus sampai ke tulang, tapi ia tidak berani berhenti. 3 hari setelah kepergian ayahnya, tubuh Rinjani mulai demam, tapi ia tidak berani bilang. Ia tetap bangun pagi dan mengepel rumah. "Sot ea batuk," Sulmi menyindir. "Jangan ngeluh, semua orang juga capek." Ketika ia duduk sebentar untuk menarik napas, Sulmi memukul ember pel dan berkata, "Kalau belum selesai, jangan banyak gaya. Kerja itu nggak pakai alasan." Di dalam kamar,
Tubuh Rinjani gemetar karena panas. Tapi ia tahu, minta istirahat hanya akan membuat Sulmi lebih marah. Setiap kali ia menatap pintu rumah, harapannya kecil. Ia membayangkan ayahnya pulang, membawa makanan, menyuruh Sulmi berhenti marah, lalu memeluknya seperti dulu. Tapi pintu itu tetap tertutup. Rinjani mulai sering mengurung diri di kamar jika pekerjaannya sudah selesai. Ia memandangi lenggit-lenggit yang kusam, mendengarkan suara tikus di loteng, dan mencoba menenangkan pikirannya. Tapi rasa sesak di dadanya tidak pernah benar-benar pergi. Ia merasa rumah itu makin asing, dan dirinya makin tidak berarti. Ayebak mulai bertanu-tania, jika ia tidak ada, apakah akan lebih baik bagi semua orang? Suatu malam, ketika hujan kembali turun, dan suara angin mengetuk jendela, Rinjani berdiri di balik tirai kamar. Jalan di depan rumah gelap dan sepi, tapi ia menatapnya lama, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dan malam itu, ia berbaring dengan kepala terasa berat, dada terasa kosong, dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, antara marah, takut, dan sangat rindu. Tapi di balik semua itu, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga esok ada yang berubah. Atau setidaknya, semoga esok ia masih sanggup bertahan. Hujan semalam belum sepenuhnya mengering dari halaman tanah rumah kecil itu. Di dalam kamar yang lembab, Rinjani masih terbaring dengan tubuh lemas. Sisa demam yang belum reda membuatnya sulit membuka mata. Tapi suara keras dari dapur memaksa tubuhnya bangkit. "Bangun, hari ini kita keluar. Jangan lama-lama," teriak Sulmi dari balik pintu. Rinjani menyeret langkah keluar kamar. Kakinya terasa berat. Semalam, ia hampir tidak tidur. Kepala pusing, perut kosong, dan tubuh menggigil. Tapi ia tahu menolak bukan pilihan. Ia memegang tembok agar tak jatuh. Sulmi menatapnya dari kepala sampai kaki. "Jangan pura-pura sakit. Orang miskin nggak boleh manja," ucapnya ketus sambil menyerahkan mangkuk plastik kecil. Rinjani memandang mangkuk itu dengan bingung. "Ini buat apa, Bu? Di bawah. Nanti kamu duduk di pasar. Tahan muka sedihmu, biar orang kasihan." Sulmi mengenakan kerudung panjang dan membawa tas lusuh. "Ayo jalan, jangan banyak tanya." Rinjani terdiam. Tapi saat mereka keluar rumah dan langkahnya makin dekat ke jalan utama, ia mulai panik. "Bu, Rinjani nggak mau duduk di sana." "Malu, Bu?" Belum selesai kalimatnya, lengan Rinjani dicubit keras. "Malu nggak bikin kenyang. Kamu pikir aku mau begini kalau masih ada duit? Ayahmu pergi, kiriman pun belum ada. Kita makan dari mana?" Rinjani hanya bisa menahan perih. Matanya mulai panas, tapi ia tahan agar tak menangis. Di pasar, Sulmi menunjuk trotoar di dekat tiang listrik. "Duduk di situ, pegang mangkuknya, tunduk sedikit. Jangan lihat ke arahku. Ibu awasi dari jauh." Rinjani duduk perlahan. Matanya menatap tanah. Lalu sesekali ia mengintip ke arah orang-orang yang lalu lalang. Wajah-wajah asing lewat begitu saja. Sebagian menoleh sebentar, lalu pergi. Beberapa hanya memandangi dengan tatapan iba yang membuatnya makin ingin lenyap dari situ. Panas matahari siang menempel di kulitnya seperti cambukan. Karen Gott berkyukyuran, dan tubuhnya makin goyah. Tapi ia tidak berani berdiri. Mangkuk di tangannya masih kosong. Sulmi memandangi dari seberang jalan. Cheng memeluk tas dan berdiri dengan ekspresi datar. Tak lama kemudian, seorang ibu berhenti dan menjatuhkan selembar uang kecil ke dalam mangkuk. Rinjani menunduk lebih dalam. Uang itu tak membuatnya lega, justru membuatnya ingin menangis lebih keras. Tapi ia tetap diam. Setelah lebih dari 2 jam duduk, Sulmi mendekat. "Udah cukup, ayo pulang." Rinjani berjalan pelan di belakang. Tubuhnya gemetar karena lapar dan malu yang bercampur jadi satu. Sampai rumah, ia langsung masuk kamar. Tapi Sulmi sudah berdiri di dapur. "Cuci semua baju itu dulu. Jangan pikir kamu bisa makan sebelum semua selesai." Rinjani mengganti baju, lalu menuju ember dan mulai mencuci. Tangannya sudah mulai kaku. Karena dingin dan lelah, malam itu, ia makan sedikit nasi sisa dengan tempe goreng yang sudah keras. Saat hendak tidur, Sulmi menyuruhnya memijat kaki sambil berkata, "Kamu berguna juga." Akhirnya, Rinjani menggigit bibir, menahan sesak di dada. Ia mulai menyadari bahwa di mata ibu tirinya, ia bukan lagi anak, tapi alat. Alat untuk mendapat uang, alat untuk memenuhi semua yang tak bisa dilakukan sendiri.
Keesokan paginya, Sulmi membentak karena hasil kemarin hanya cukup untuk beli sayur dan beras murah. Besok, kamu harus lebih rajin. Mewek sedikit, biar orang lebih kasihan. Jangan diam kayak batu. Rinjani hanya mengangguk. Ia tahu jika membantah, makan malam bisa ditiadakan. Hari-hari berikutnya, rutinitas itu terulang. Duduk di trotoar, menerima tatapan kasihan, lalu pulang untuk mencuci dan memijat. Tidurnya tak pernah nyenyak, tubuhnya makin lemah. Tapi pikirannya tak berani melawan. Malam makin larut, dan hujan kembali turun. Dari kamarnya, Rinjani memandangi atap yang bocor. Air menetes perlahan ke lantai. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi dadanya seperti tertahan. Ia bukan lagi anak kecil yang berharap pelukan. Ia bukan siapa-siapa di rumah itu. Ia hanya tangan tambahan bagi Sulmi. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Apakah ayahnya tahu betapa hancur dirinya sekarang? Dan jika tahu, kenapa belum juga kembali? Suara tetesan air bergema di kamar yang dingin, dan Rinjani tetap terdiam, memeluk lutut di pojok kasur, sambil menatap pintu yang tak pernah terbuka dari arah yang ia tunggu. Malam sebelumnya, tetesan air dari atap yang bocor masih menetes di lantai kamar. Rinjani tidak tidur nyenyak. Setiap kali terpejam, bayangan dirinya duduk di pinggir jalan kembali muncul wajah-wajah asing yang menatap seolah dirinya bukan anak kecil, melainkan makhluk aneh yang dipajang untuk dikasihani. Saat pagi tiba, tubuhnya masih lemas, tapi Sulmi sudah berdiri di depan pintu kamar. Bangun, hari ini kita pindah tempat. Nggak boleh orang lihat kamu di tempat yang sama terus, ucapnya tanpa memberi kesempatan bicara. Rinjani mengusap matanya, lalu mengganti baju lusuh yang belum sempat kering sejak kemarin. Langit mendung saat mereka keluar rumah. Udara dingin menusuk kulit, dan jalanan masih basah. Sulmi berjalan cepat di depan. Rinjani mengikut dengan langkah berat. Kali ini, mereka berhenti di ujung jalan dekat pertokoan kecil. Duduk di sini, kalau bisa, mewek sedikit, tapi jangan lebay, biar orang kasihan, jangan malah bikin malu, kata Sulmi sambil menyerahkan mangkuk plastik yang sudah retak di pinggirnya. Rinjani duduk, memeluk lutut, dan menunduk. Orang-orang mulai berlalu lalang. Sebagian memperhatikan sebentar, sebagian lagi hanya berjalan tanpa menoleh. Tak lama kemudian, sekelompok remaja laki-laki lewat sambil tertawa. Salah satu dari mereka menirukan suara tangisan dan berkata keras, "Lihat tuh, anak kecil disuruh ngemis. Mana ibunya? Pura-pura sedih, biar dapat uang ya." Rinjani langsung menunduk lebih dalam, tubuhnya bergetar. Ia ingin berdiri dan lari, tapi ia tahu Sulmi ada di seberang, memantau. Ia menggenggam erat mangkuk itu dan menahan napas. Jantungnya berdetak tak karuan. Ketakutan menyusup ke dadanya, bukan hanya karena ejekan, tapi juga karena pikirannya mulai membayangkan hal-hal buruk. Ia pernah dengar anak jalanan diculik dan tak pernah kembali. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia akan jadi salah satu dari mereka? Sekitar 1 jam duduk, perut Rinjani mulai nyeri. Ia meringis sambil memegangi perutnya yang kosong sejak pagi. Ia berdiri pelan dan mendekati Sulmi. "Bu, perut Rinjani sakit," bisiknya dengan suara nyaris hilang. Tapi Sulmi hanya menatapnya datar, lalu membuka botol air mineral setengah isi dan menyiramkan ke kepala Rinjani. "Biar segar, nggak usah banyak alasan. Duduk lagi. Belum cukup hasilnya." Air dingin mengalir dari rambut ke leher, membuat Rinjani menggigil. Ia kembali ke tempat duduknya. Wajahnya pucat, kepalanya mulai berat, tapi ia tetap diam. Ia mulai menyadari bahwa tubuh dan rasa sakitnya bukan urusan siapa-siapa. Ia hanya berguna jika ada uang di dalam mangkuk itu. Hacing memberontak. Ia ingin kabur, lari sejauh mungkin. Tapi kemana? Ia tak tahu tempat lain. Tak punya siapa-siapa selain ayah yang pergi, dan ibu tiri yang menganggapnya seperti beban saat matahari mulai condong ke barat. Sulmi mendekat dan menarik tangannya. "Udah, ayo pulang. Tapi jangan bangga dulu. Nanti dapatnya berapa?" Di rumah, Sulmi membuka kain kecil tempat uang disimpan. Ia menghitung dengan mata berbinar. "Lumayan, kalau tiap hari bisa segini, ibu bisa beli emas kecil bulan depan," katanya sambil tersenyum sendiri. Rinjani duduk di lantai, menatap kakinya yang kotor dan sakit. Sulmi tidak berkata apa-apa lagi. Ia sibuk mencatat dan menyusun uang. Rinjani hanya bisa memandangi lantai, mendengarkan suara koin dan lembaran rupiah,
yang dipisah satu persatu. Perutnya masih nyeri, dan tubuhnya menggigil karena pakaian basah yang belum diganti. Tapi tak ada yang bertanya apakah ia sudah makan. Tak ada yang peduli apakah ia masih kuat. Malam kembali datang. Di dalam kamar, Rinjani meringkuk dalam diam. Angin dari jendela berdesir pelan, menimbulkan suara yang menyesakkan dada. Ia memejamkan mata, tapi bayangan wajah remaja yang mengejeknya siang tadi kembali muncul. Ia takut tidur. Ia takut esok akan duduk lagi di pinggir jalan dengan wajah sedih yang bukan pura-pura. Ia takut suatu hari tak bisa pulang. Tapi lebih dari itu, ia takut jika semua ini akan terus seperti ini, dan tak ada satu orang pun yang akan datang menghentikannya. Dan malam itu, Rinjani mulai bertanya dalam hati, apakah menjadi anak kecil tak punya arti jika tak bisa menghasilkan apa-apa? Pertanyaan itu tak ia ucapkan, tapi ia simpan erat bersama dengan ketakutannya yang makin besar dan harapannya yang makin kecil. Suara koin yang jatuh ke lantai semalam masih membekas di telinga Rinjani, bercampur dengan rasa dingin dari pakaian basah yang belum sempat ia ganti. Udara pagi menusuk kulit, tapi ia tetap bangun karena tahu jika terlambat, Sulmi akan berteriak lebih keras dari biasanya. Tenggorokannya gatal, dan saat ia mencoba bicara, yang keluar hanya batuk kering yang menyayat dada. Ia menutup mulut, takut suaranya terdengar. Tapi Sulmi tetap tahu, kalau batuk doang, nggak usah pura-pura sakit, masih bisa jalan, masih bisa kerja, kata Sulmi dari dapur, sambil menyiapkan kantong kain tempat uang receh disimpan. Saat berjalan ke pasar hari itu, langkah Rinjani goyah, kakinya terasa berat. Bekas duduk terlalu lama di trotoar membuat betisnya bengkak dan perih. Tapi ia tak berani mengeluh. Di bawah pohon dekat jalan utama, ia kembali duduk. Kali ini tanpa banyak Perena. Orang-orang mulai mengenal wajah kecil itu. Tapi belum ada yang benar-benar menghentikan langkah untuk bertanya. Hanya ada lirikan dan sesekali bisik-bisik yang tak jelas. Hujan turun tiba-tiba. Rinjani bergeser ke bawah pohon rindang, memeluk. Lututnya lebih erat, tubuhnya menggigil, tapi ia tidak berpindah. Ia tahu Sulmi masih berdiri tak jauh di seberang jalan, memperhatikan dari balik payung lusuh. Beberapa warga mulai mendekat dan bertanya, tapi Sulmi dengan senyum datar menjawab, dia anak yatim. Saya ajak dia biar belajar mandiri. Cak, ada yang membantah. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Semua percaya begitu saja. Sepulang dari pasar, Rinjani langsung mencuci pakaian yang menumpuk. Hujan belum berhenti sepenuhnya, tapi Sulmi menyuruhnya tetap mengepel lantai dan membersihkan halaman yang becek. Ketika Rinjani berdiri terlalu cepat dari posisi jongkok, pandangannya gelap. Ia jatuh ke tanah. Tubuhnya tak bisa ditahan. Tubuh kecilnya menghantam tanah, membuat Sulmi mendekat, tapi bukan untuk menolong. Ia mengambil ember dan menyiram air dingin ke kepala Rinjani. Jangan cari perhatian, baru juga kerja sedikit, udah pingsan. Cemen, tubuh Rinjani menggigil. Bajunya basah, rambutnya lepek menempel di dahi. Ia mencoba berdiri lagi meski lututnya gemetar. Tak ada tangan yang membantunya, tak ada pelukan yang menguatkan. Hanya suara dingin dari wanita yang setiap hari menuntut lebih. Malamnya, suara batuknya makin sering terdengar dari kamar kecilnya. Tapi tidak ada satupun yang mengetuk pintu dan bertanya apakah ia butuh sesuatu. Sulmi sudah tertidur di kamar depan, dan rumah kembali sunyi. Dalam gelap, Rinjani duduk di atas kasur tipis yang lembab. Ia memeluk lutut, menunduk, lalu mulai memanggil nama ayahnya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Ya, pulanglah. Rinjani kangen. Suara itu tak menjangkau siapa-siapa. Ia hanya melayang di dinding kosong yang dingin, lalu hilang. Setiap malam, ia berharap pintu depan terbuka dan ayahnya muncul, membawa makanan hangat, lalu memeluknya erat. Tapi malam berganti malam, harapan itu makin surut. Darwan tak memberi kabar, tak ada surat, tak ada pesan, tak ada tanda bahwa ia masih mengingat anaknya. Rinjani mulai takut, bukan hanya pada Sulmi, tapi pada perasaan bahwa mungkin ia benar-benar sendirian sekarang. Tubuhnya yang lemah bukan hanya karena kelelahan, tapi karena beban yang tak bisa dibagi dan luka yang tak bisa diobati. Dan di malam itu, saat hujan kembali turun, suara batuknya menggema lebih keras dari biasanya. Tapi tetap saja, tak ada yang mengetuk pintu kamar. Tak ada yang datang, tak ada siapa-siapa. Suara batuk dari dalam kamar Rinjani terus terdengar sepanjang malam, semakin parah dan panjang. Di sela-sela napas pendeknya,
ia masih sempat berbisik pelan, menyebut nama ayahnya, seperti yang ia lakukan setiap malam. Berharap kali ini ada jawaban, tapi seperti biasa, tak ada suara selain derit angin dari jendela. Selimut tipisnya tak lagi bisa menghangatkan tubuh yang makin lemas, dan langit-langit kamar tak bisa lagi ia pandangi tanpa merasa dunia makin jauh. Di luar desa, saat matahari mulai naik, Darwan berdiri di bawah pohon tua, menatap jalan sempit yang mengarah ke rumah. Tas ransel tua di punggungnya basah oleh keringat. Matanya sembab, tubuhnya letih, tapi dadanya lebih sesak dari hari-hari sebelumnya. Sejak ia merantau, bayangan wajah Rinjani terus hadir, terutama ketika malam sunyi dan perutnya kosong. Ayah sering terdiam memandangi telepon genggamnya yang tak pernah berbunyi. Dan hari itu, tanpa alasan lain selain dorongan hati, ia pulang. Langkahnya tergesa saat tiba di depan rumah, tapi rumah itu sunyi. Pintu tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda suara dari dalam. Ia mengetuk, lalu memanggil. Tak ada jawaban. Ia mencoba memutar gagang pintu, terkunci. Hatinya mulai tak tenang. Ia berlari menuju gang sebelah, bertanya pada tetangga, tapi semua hanya menggeleng. Tadi pagi saya lihat Bu Sulmi jalan ke arah pasar, Pak, sama anak kecil, kata seorang ibu setengah berbisik. Tanpa menunggu lebih lama, Darwan berlari menuruni jalan desa, melewati warung, lapak sayur, dan kios-kios sempit. Napasnya berat, matanya terus mencari, dan di ujung trotoar depan minimarket, di bawah tiang listrik yang tak asing baginya, ia melihat sosok kecil duduk memeluk lutut, menggenggam mangkuk plastik kusam. Tubuhnya gemetar, rambutnya kusut, wajahnya penuh debu. "Rinjani!" teriak Darwan, suaranya pecah. Rinjani menoleh pelan. Mata sayunya langsung membelalak. Ia berdiri tertatih dan berlari kecil ke arah suara yang sudah lama tak ia dengar. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, suara tangis yang selama ini ia tahan, tumpah begitu saja. Darwan memeluknya erat, menempelkan wajah anak itu ke dadanya. Tubuh Rinjani terasa panas dan ringan di pelukannya. "Ayah, ayah pulang." Rinjani takut. "Ayah, kemana?" isaknya tanpa henti. Sulmi muncul dari balik kios, matanya membulat. "Darwan, kamu ngapain pulang sekarang?" Darwan menoleh dengan wajah gelap. "Kamu apakan anakku?" Sulmi langsung menyilangkan tangan. "Kamu nggak tahu diri, kamu tinggalin kami berdua. Kamu kira hidup cuma makan doa? Aku yang urus semuanya sendiri. Aku cuma ajarin dia biar bisa mandiri." "Mandiri?" Dengan disuruh duduk di jalan, dijadikan pengemis. "Kamu tega, Sulmi? Dia masih kecil. Dia bukan barang, bukan alat cari uang." Darwan berteriak, suaranya bergetar. Sulmi membalas, "Jangan sok suci. Kalau kamu kirim uang, aku nggak perlu kayak gini." Darwan menarik napas dalam-dalam. Ayah Rinjani yang masih menangis di pelukannya. Lalu tanpa menoleh lagi pada Sulmi, ia berkata pelan tapi tegas, "Aku bawa anakku. Aku nggak akan biarkan dia tinggal bersama orang yang menjadikannya seperti ini." "Darwan, jangan tinggalin aku!" teriak Sulmi. Tapi suaranya tak lagi berarti. Darwan menggandeng Rinjani menjauh. Langkah mereka cepat, tanpa suara. Rinjani tak bicara apa-apa lagi, tapi pelukannya ke lengan ayahnya tak pernah lepas. Ia merasa seolah terbangun dari mimpi panjang yang gelap. Tapi di dadanya, luka itu belum sembuh. Ia tahu, seberapapun bahagianya bisa dipeluk kembali, rasa hancur karena pernah dibiarkan, tak hilang begitu saja. Dan di belakang mereka, suara Sulmi masih terdengar samar-samar. Tapi Rinjani sudah tak ingin menoleh lagi. Yang ia pegang kini hanya lengan ayahnya. Dan diam yang belum bisa menjawab semua tanya yang selama ini ia simpan sendiri. Suara langkah Darwan dan Rinjani menjauh dari jalanan itu masih terngiang di telinga Sulmi. Meski hari telah beranjak sore, ia berdiri mematung di trotoar, tak peduli dengan pandangan orang-orang yang sejak tadi memperhatikannya. Tangan kirinya masih menggenggam erat kantong kain yang berisi uang receh, tapi rasanya seperti menggenggam debu. Tidak ada satupun dari semua lembaran dan koin itu yang mampu menarik kembali apa yang telah pergi. Dan ketika ia pulang ke rumah, kecil itu seorang diri. Suara pintu yang dibuka terasa lebih keras dari biasanya, lebih sunyi dari sebelumnya. Malam pertama tanpa Rinjani begitu lengang. Sulmi makan sendiri di dapur, mengunyah pelan nasi dingin tanpa lauk. Tidak ada suara piring dicuci, tidak ada suara sapu menyisir lantai,
Tidak ada langkah kecil yang sibuk mondar-mandir. Awalnya ia merasa bebas, tidak perlu mendengar batuk, Rinjani yang menyebalkan, tidak perlu mengulang perintah, tidak perlu memarahi siapapun. Tapi menjelang tengah malam, saat ia memejamkan mata, suara tangis terdengar lirih dari arah belakang rumah. Ia membuka mata cepat, duduk, lalu mendengarkan. Tangisan itu tipis, seperti bisikan suara anak kecil. Sulmi bangun dan membuka pintu kamar. Tidak ada siapapun, rumah gelap. Tapi suara itu masih terdengar, pelan, lalu menghilang tiba-tiba. Ia menyalahkan pikirannya sendiri, menuduh tubuhnya kelelahan. Tapi malam berikutnya, suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kali ini seperti suara isakan dari balik dapur. Ia menyalakan lampu, membuka pintu, melihat ke belakang kosong. Tapi napasnya mulai sesak. Hari-hari setelahnya, tubuh Sulmi mulai sak, perutnya terasa kencang dan nyeri tiap malam, seperti ditesak-tusik dari dalam. Ia pergi ke puskesmas, diperiksa, tapi tak ada hasil apa-apa. Perut ibu bersih, tidak ada luka, tidak ada infeksi, kata perawat. Tapi Sulmi tahu, rasa itu nyata. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan mulai muntah tiap pagi. Kulit tangannya juga berubah, bagian telapak mulai menghitam, kering, lalu terkelupas, seperti luka terbakar, tapi tanpa sebab. Ia mencuci tangan berkali-kali, menyiram dengan air hangat, tapi warna itu tak pergi. Bau aneh mulai muncul dari dalam rumah. Awalnya hanya samar, lalu semakin menyengat. Bau anyir bercampur busuk yang tak bisa dilenyapkan, meski ia menyapu dan mengepel. Tetangga mulai menutup jendela ropet-ropet jika ia lewat. Ada yang berbisik bahwa rumah itu kerasukan. Ada yang berkata, arwah anak yang dizalimi pasti minta balas. Sulmi tidak peduli. Ia naik ke loteng dan membongkar lemari tua. Semua baju bekas, Rinjani ia kumpulkan dalam karung, disiram bensin, lalu dibakar di belakang rumah. Api membubung, kain-kain itu hangus, tapi suara tangisan itu tetap ada. Kali ini lebih nyata, lebih jelas. Bahkan saat ia menutup telinga, suara itu menembus kepala di suatu peci. Ia mencoba berjalan ke pasar, tapi baru beberapa langkah keluar rumah, tubuhnya limbung. Penglihatannya kabur, kaki kirinya gemetar, lalu seluruh tubuhnya jatuh menabrak tembok. Ia merangkak pelan, berusaha kembali masuk rumah. Tidak ada yang datang menolong, tidak ada yang menghampiri. Ia memanggil, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Ia duduk di depan pintu rumah, tangannya bergetar. Kulitnya makin menghitam, baunya menyengat. Ia menyandarkan kepala ke tembok, menatap genteng rumah yang retak, dan tiba-tiba menangis. Tangisnya pelan, seperti orang yang lupa bagaimana caranya menangis dengan benar. Semua uang di dalam kantong kain tak mampu membeli satu pun bantuan. Tak ada yang ia miliki selain tubuh yang mulai busuk, rumah yang makin kosong, dan suara tangisan anak kecil yang terus mengikutinya, bahkan di dalam mimpi. Dan malam itu, saat lampu rumah tak lagi menyala karena lupa dibayar, suara itu kembali muncul. Tangisan itu terdengar tepat dari bawah kolong tempat tidur. Tapi kali ini, disertai tawa pelan. Sulmi membekap telinga dan menutup matanya erat-erat. Capi cawa itu. Terus ada tawa tipis di bawah ranjang itu tak pernah benar-benar pergi. Sejak malam dibakar pakaian Rinjani, rumah kecil Sulmi berubah menjadi kuburan hidup yang pelen-pelen menggerogoti tubuhnya. Lalat mulai mengerumuni dapur dan kasur. Tikus-tikus yang dulu sembunyi di belakang lemari, kini berani keluar dan berlari di bawah kaki tempat tidur. Sulmi tidak lagi mampu mengusir mereka. Bahkan berdiri pun, kini terasa seperti beban yang tak bisa ditanggung. Kaki kirinya membiru, lalu mati rasa. Ia hanya bisa menyeret tubuh dengan satu sisi, mengais makanan seadanya dari meja dapur yang kosong. Bau busuk dari dalam rumah tak tertahan, tapi lebih busuk dari itu adalah tubuhnya sendiri. Malam demi malam, ia menjerit sendirian. Ia merasa tubuhnya dibakar api dari dalam. Panas menjalar dari dada ke tengkuk, ke mata, lalu ke ujung kaki yang tak lagi bisa digerakkan. Ia memukul-mukul lantai, membenturkan kepalanya ke dinding, berharap pingsan, dan tidak terbangun lagi. Tapi tubuhnya terlalu kuat untuk mati, dan terlalu rusak untuk hidup. Suara tangisan anak kecil yang dulu samar kini menjadi teriakan. Setiap kali ia mencoba tidur, suara itu bangkit dan memanggil namanya. Bu Sulmi. Suara itu dingin, pelan, dan menyayat gendang telinga. Warga yang lewat mulai menjauh. Bau busuk dari dalam rumah membuat mereka menutup hidung dan menutup jendela.
Beberapa anak-anak desa melihat dari celah pagar, lalu lari sambil menjerit. Mereka bilang, ada suara aneh dari dalam. Beberapa orang dewasa percaya, azab sudah turun. Tidak ada yang mau masuk. Tidak ada yang mau mendekat. Bahkan ketika Sulmi menyeret tubuhnya ke pintu depan dan menjerit minta tolong, tak satu pun tangan datang membantunya. Puskesmas menolak mengirim ambulans. Tak ada yang bertanggung jawab. Sebagai keluarga, kata mereka, bukan kewenangan kami. Sulmi hanya bisa kembali ke dalam rumahnya sendiri, ke lantai tempat ia dulu duduk, dengan bangga menghitung lembar demi lembar uang hasil, memaksa Rinjani mengemis. Di tempat itulah kini ia tergeletak, tak bisa mengangkat badan, hanya berguling ke kiri atau ke kanan saat kencing membasahi sarung lusuh yang tak pernah diganti. Suatu malam, ia merasa lidahnya mendebal. Ia mencoba bicara, tapi tak ada kata keluar. Nafasnya berat, dan setiap hembusan menimbulkan desis aneh. Ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya suara seperti hewan terluka. Tubuhnya makin sulit digerakkan. Dan saat ia menatap tangannya, ia melihat luka seperti digigit ulat. Tapi bukan ulat, icebab dari bawah ketiak, dari belakang telinga. Serangga mulai merayap pelan. Ia mencoba menepis, tapi jari-jarinya tak lagi bisa mengepal. Di pojok ruang itu, Sulmi hanya bisa menangis. Dalam diam, tangis yang tak bersuara, mata yang memandang kosong ke arah langit-langit yang retak. Rumah yang dulu ia isi dengan suara bentakan, kini hanya berisi rintihan pelan dan napas terputus-putus. Ia tahu, ini bukan sakit biasa, ini bukan sekadar penyakit, ini balasan. Ini datang dari sesuatu yang lebih besar, dari semua yang bisa ia lihat. Pagi itu, bau dari dalam rumah makin menyengat. Tetangga yang lewat menutup mulut dan berbisik, sepertinya sudah tidak bernyawa. Tapi tetap tak ada yang masuk. Mereka hanya memanggil RT dan aparat desa. Butuh waktu lama hingga pintu rumah itu didobrak, dan di sana, di pojok lantai ruang tamu, mereka melihat tubuh Sulmi menghitam, membusuk, dan dikerubungi lalat. Wajahnya memucat, matanya terbuka lebar, dan mulutnya seperti hendak menjerit, tapi tak pernah sempat. Di antara kerumunan yang melihat dari kejauhan, Darwan datang. Ia berdiri beberapa meter dari ambang pintu. Matanya menatap tubuh itu lama, tanpa kata. Ia tahu siapa perempuan itu, dan tahu juga apa yang telah terjadi. Tapi tak satu pun langkah ia ambil untuk mendekat. Ia hanya berdiri, menunduk perlahan, lalu memutar badan dan pergi, tanpa berkata sepatah kata pun. Tak ada pelayat, tak ada doa, yang tinggal hanyalah bau kematian dan dinding rumah yang diam. Seolah menyimpan semua teriakan yang dulu tak pernah didengar. Bau busuk dari rumah itu masih terasa meski Darwan telah melangkah jauh menjauh. Gambar tubuh yang membusuk dan dikerubungi lalat masih tertinggal di dalam kepalanya. Tapi, di sampingnya, tangan kecil yang menggenggam jari-jarinya adalah satu satania, alasan untuk terus berjalan. Rinjani tak berkata apa-apa sepanjang perjalanan pulang. Tidak saat mereka melewati gang pasar. Tidak saat mereka menyusuri jalan sempit menuju rumah sewa kecil yang baru mereka tempati. Hanya genggaman itu, diam, tapi penuh makna. Seperti menahan air yang ingin tumpah, tapi tak bisa. Rumah baru mereka tidak besar, 2 kamar sempit dan dapur seadanya. Tapi di sana tak ada suara bentakan, tak ada mangkuk plastik untuk mengemis, tak ada baju kotor yang dilemparkan ke wajahnya. Hanya kasur tipis di sudut kamar, selimut bersih, dan suara lembut ayahnya yang kini lebih sering memanggil namanya dengan pelan, seperti berusaha memperbaiki luka yang tak bisa dijahit dengan kata-kata. Tubuh Rinjani perlahan pulih, batuknya mereda, bengkak di kakinya mulai hilang, dan warna wajahnya tak sepucat dulu. Tapi malam-malam tetap panjang. Ia sering terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi punggungnya, dan matanya menatap langit-langit kamar. Dengan kesek kadang ia menutup telinga sendiri, takut suara-suara yang dulu mengisi malam akan kembali. Darwan yang tidur di ruang depan akan terbangun dan memanggil namanya. Tapi Rinjani hanya menjawab dengan gumaman, lalu kembali menunduk. Ia belum banyak bicara. Kalimat-kalimatnya pendek, kadang hanya anggukan atau gelengan. Tapi Darwan tak memaksa. Ia tahu waktu tidak bisa diburu. Ia tahu anak itu bukan sekadar perlu istirahat, tapi perlahan belajar percaya bahwa dunia bisa lebih baik dari yang pernah ia alami. Maka setiap pagi, ia akan menyuapi sarapan, menata rambut anaknya, lalu berkata, "Ayah di sini sekarang, kamu nggak sendirian." Suatu siang,
Saat Darwan sedang menyiram tanaman di halaman kecil rumah, seorang tetangga datang. Lelaki tua dengan baju lusuh, wajahnya penuh lipatan. "Pak Darwan, saya cuma mau sampaikan, yang di rumah lama, Bu Sulmi, sudah dimakamkan kemarin." Suaranya pelan, seperti menimbang apakah kabar itu layak disampaikan. Darwan hanya mengangguk, tidak ada terkejut, tidak ada pertanyaan, hanya satu helaan napas panjang yang ia tahan beberapa detik sebelum dilepas perlahan. Dari balik jendela, Rinjani mendengar. Ia tak mendekat, ia hanya berdiri, melihat ayahnya mengangguk, lalu kembali menyiram tanah. Setelah lelaki tua itu pergi, Darwan masuk ke dalam. Ia duduk di sisi anaknya, lalu menyentuh bahunya pelan. "Sulmi, sudah ada Rin?" Rinjani tak menjawab. Ia menatap keluar jendela. Langit siang itu cerah. Awan tipis bergerak lambat, dan sinar matahari jatuh ke lantai rumah, seperti aliran air hangat yang tenang. Tidak ada air mata di matanya. Tidak ada reaksi besar. Hanya tatapan kosong yang terasa jauh, menembus langit dan semua yang telah ia simpan sendiri. Di dalam dirinya, luka itu masih ada. Tapi kini, ia tak perlu menyembunyikannya. Sore itu, Rinjani duduk di tangga depan rumah. Ia membawa segelas air putih, menggenggamnya erat. Angin bertiup pelan, membawa suara anak-anak dari kejauhan yang sedang bermain. Ia tak ikut tertawa, tapi juga tidak menutup telinga. Perlahan, ia mulai membiarkan suara-suara itu masuk, seolah dunia yang dulu ia kenal sebagai tempat ketakutan, kini sedang mencoba menjelma kembali sebagai tempat untuk bertahan. Azab yang menimpa Sulmi bukan sekadar balasan. Itu adalah potongan dari rasa sakit yang sempat tertinggal dalam tubuh kecilnya, yang kini sudah tidak lagi harus duduk di trotoar, membawa mangkuk kosong. Tidak lagi harus pura-pura menangis di hadapan orang asing. Tidak lagi harus takut makan, takut bicara, takut membuka mata. Kini, ia bebas. Bebas untuk diam tanpa dihukum. Bebas untuk tidur tanpa dibangunkan paksa. Bebas untuk hidup meski dengan hati yang belum utuh. Tapi luka itu belum sembuh, dan mungkin tak akan pernah. Tapi ia tak lagi sendirian menghadapinya. Ayahnya ada, Rama Ada, dan langit yang ia pandang lama sore itu tetap sama, tapi tak lagi terlalu jauh untuk diraih. Ia hanya diam, tapi dalam diam itu ada satu perasaan yang sulit diucapkan, rasa bahwa ia masih hidup, dan kali ini hidup itu punya arti. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Setiap kisah bukan sekadar tontonannya adalah cermin, peringatan, dan pelajaran yang bisa menyentuh sisi terdalam hati kita. Jika ada air mata yang jatuh, biarlah itu jadi pengingat bahwa hidup tak selalu indah, tapi selalu bisa jadi lebih baik. Selama kita belajar, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar terbaik dari Anda. Karena satu klik Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.